Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ramadhani Askarim dengan NIM 2208100035. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kundang Budiani atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyimak video presentasi hasil tugas seminar klinis saya. Judul penelitian yang akan saya sampaikan adalah hubungan antara father involvement dengan self-esteem pada masa emerging adulthood. Penelitian ini fokus pada peran ayah dalam membentuk harga diri anak, khususnya pada masa transisi menuju dewasa muda. Selanjutnya, di sini ada pengantar, yaitu di mana masa emerging adulthood merupakan periode kritis dalam kehidupan seseorang, yaitu fase transisi dari remaja menuju dewasa yang biasanya terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun. Pada masa ini, individu mengalami berbagai tantangan, seperti pencarian identitas diri, eksplorasi peran sosial, dan sayangnya juga rentan terhadap perilaku beresiko seperti penyalahgunaan zat atau perilaku seksual yang tidak sehat. Self-esteem menjadi faktor yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Ketika seseorang memiliki harga diri yang rendah, mereka cenderung lebih rentan mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, atau bahkan perilaku yang merugikan diri sendiri. Negara kita termasuk dalam 10 besar dunia yang dengan tingkat ketidakhadiran ayah yang tinggi dalam pengasuhan anak. Padahal, berdasarkan berbagai penelitian, keterlibatan ayah terbukti memiliki korelasi positif dengan perkembangan self-esteem anak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memahami seberapa penting peran ayah dalam kesejahteraan psikososial anak-anaknya. Selanjutnya, kemudian ada self-esteem. Rosenberg mendefinisikan self-esteem sebagai sikap positif atau negatif terhadap diri sendiri yang mencerminkan penilaian seseorang terhadap nilai dirinya. Dalam bukunya Society and the Adolescent Self-Image, ia menjelaskan bahwa self-esteem adalah harga diri merupakan orientasi positif atau negatif terhadap diri sendiri yang mencerminkan penilaian menyeluruh atas nilai atau kebermanfaatan diri seseorang. Selanjutnya, kemudian ada aspek self-esteem. Konsep self-esteem ini terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama adalah self-worth, yaitu perasaan bahwa diri kita cukup berharga dan layak untuk dihargai. Dan yang kedua ada self-competence, yaitu keyakinan akan kemampuan diri kita dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Yang perlu dipahami adalah bahwa self-esteem bukan merupakan sifat bawaan yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, self-esteem adalah hasil dari interaksi dinamis antara individu dengan lingkungannya, termasuk penerimaan sosial dan dukungan keluarga. Ini berarti self-esteem bisa dibentuk dan diperbaiki melalui lingkungan yang tepat. Selanjutnya, kemudian dari data WHO menunjukkan bahwa harga diri rendah adalah indikator penyakit mental yang sering diabaikan oleh masyarakat. Ironisnya, hanya 30% penderita yang mendapati terapi memadai, dengan persentase laki-laki 5% dan perempuan 9%. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, mayoritas penderita berada di puncak produktivitas mereka, yaitu di bawah 45 tahun. Di Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa 60 remaja dengan self-esteem rendah rentan terhadap pikiran bunuh diri akibat keputusasaan. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan mempertegas betapa pentingnya intervensi psikososial, terutama dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Khususnya orang tua memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk dan memperbaiki self-esteem anak. Selanjutnya, selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa self-esteem yang tinggi memberikan banyak manfaat. Studi yang dilakukan oleh Donnellan dan rekan-rekannya pada tahun 2005 menunjukkan bahwa self-esteem tinggi berkorelasi dengan kemampuan adaptasi individu baik terhadap stres. Artinya, individu dengan self-esteem tinggi lebih mampu mengatasi tekanan hidup. Selain itu,
Penelitian Harris dan rekan-rekannya pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa individu dengan self-esteem tinggi memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi kegagalan. Mereka tidak mudah menyerah dan lebih mampu bangkit dari keterpurukan. Secara keseluruhan, individu dengan self-esteem yang sehat cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik dan resiliensi psikologis yang lebih kuat. Kondisi ideal ini dapat dicapai melalui dukungan sistemik dari lingkungan, termasuk peran aktif ayah dalam pengasuhan. Selanjutnya, kemudian faktor self-esteem, menurut Gufron dan Risnawati pada tahun 2010, self-esteem dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama. Yang pertama internal, yang meliputi jenis kelamin, tingkat intelijensi, dan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini bersifat personal dan melekat pada diri individu. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, di mana lingkungan keluarga memegang peran yang penting. Penerimaan dan penghargaan dari orang tua menjadi kunci utama dalam membentuk self-esteem anak. Dalam konteks ini, keterlibatan ayah masuk dalam faktor eksternal kritis yang sayangnya sering terlupakan dalam dinamika pengasuhan modern. Banyak keluarga yang masih menganggap bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab utama ibu. Padahal peran ayah sama pentingnya dalam membentuk kepribadian dan harga diri anak. Selanjutnya, kemudian father involvement menurut Lem 2010 adalah keikutsertaan positif ayah dalam kegiatan yang berupa interaksi langsung dengan anak-anaknya, memberikan kehangatan, melakukan pemantauan, dan kontrol terhadap aktivitas anak, serta bertanggung jawab terhadap keperluan dan kebutuhan anak. Penting untuk dipahami bahwa keterlibatan ayah tidak hanya berupa kehadiran fisik semata. Banyak ayah yang secara fisik hadir di rumah, tetapi secara emosional tidak terlibat dalam kehidupan anak. Father involvement yang sesungguhnya meliputi dukungan emosional yang konsisten dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari pendidikan, hobi, hingga masalah personal yang dihadapi anak. Selanjutnya, kemudian ada aspek father involvement. Father involvement menurut Hawkins mengukur 9 aspek, yaitu ada discipline and teaching responsibility, school encouragement, mother support, providing, talking together, mercy and affection, developing talents and future concerns, reading and homework support, dan yang terakhir ada attentiveness. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara father involvement dengan self-esteem. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan harga diri anak. Ketika ayah aktif terlibat dalam kehidupan anak, baik secara emosional maupun pengasuhan, hal ini membantu anak mengembangkan dua komponen utama self-esteem, yaitu yang pertama, anak mengembangkan rasa bahwa dirinya berharga atau self-worth. Ketika ayah memberikan perhatian, waktu, dan kasih sayang, anak merasa bahwa dirinya layak untuk dicintai dan dihargai. Kemudian yang kedua, anak mengembangkan keyakinan akan kemampuan dirinya atau self-competence, yaitu dukungan dan dorongan dari ayah membantu anak mampu menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Anak-anak yang mendapat dukungan penuh dari ayahnya cenderung memiliki harga diri yang lebih kuat dan stabil. Mereka lebih mampu menghadapi stres, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini membuktikan bahwa peran ayah bukan sekedar hadir secara fisik di rumah, tetapi juga perlu terlibat secara emosional dan aktif dalam kehidupan anak. Keterlibatan holistik seperti inilah yang akan menjadi fondasi penting untuk membentuk kepribadian anak yang sehat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya, selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara father involvement dengan self-esteem pada masa emerging adulthood? Selanjutnya, ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam apakah terdapat hubungan antara father involvement dengan self-esteem pada individu di masa emerging adulthood.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara father involvement dengan self-esteem guna memahami peran kritis ayah dalam perkembangan psikososial anak, sekaligus mengisi gap literatur terkait dampak keterlibatan ayah terhadap pembentukan self-esteem pada masa emerging adulthood. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi orang tua, khususnya ayah, dan praktisi psikologi dalam merancang intervensi pengasuhan yang holistik untuk mendukung kesehatan mental generasi muda. Selanjutnya, kemudian ada dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi perkembangan dan psikologi keluarga. Terkait hubungan antara father involvement dengan self-esteem pada individu di masa emerging adulthood, temuan ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran father involvement dalam pembentukan konsep diri anak. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi ayah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan, guna mendukung perkembangan self-esteem anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan dan layanan psikologi dalam merancang program parenting atau intervensi psikososial. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengeksplorasi dinamika keluarga, peran ayah, atau perkembangan psikologis pada fase emerging adulthood. Selanjutnya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.